Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial studi in silico molecular docking. Perkenalkan, nama saya Dimas Ihsan Airlangga dari Laboratorium Biokimia dan Biomolekuler, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Labung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana metode untuk melakukan molecular docking dalam studi in silico. Dalam dunia biomedis modern, eksperimen kini tidak selalu harus dilakukan di laboratorium basah. Kini sebagian besar peneliti juga bekerja di laboratorium digital, yaitu yang menggunakan komputer untuk mensimulasikan bagaimana suatu interaksi biologis di dalam tubuh kita bekerja. Jadi kata kuncinya yaitu simulasi yang menggunakan komputer, dan itu adalah definisi dari studi in silico. Studi in silico ini dapat kita gunakan untuk memahami bagaimana molekul tersebut bekerja seperti obat atau senyawa alam yang nanti akan berinteraksi dengan protein target di dalam tubuh. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu biayanya jauh lebih murah, lalu juga lebih fleksibel dan praktis dibandingkan eksperimen in vitro maupun in vivo yang harus menggunakan hewan coba maupun laboratorium basah tadi. Nah, di antara beberapa pendekatan in silico, kita menggunakan molecular docking karena itu yang paling sering digunakan. Jadi metode ini akan mensimulasikan bagaimana suatu molekul kecil yang kita sebut sebagai ligan, ya, molekul atau senyawa yang nanti menempel pada molekul besar seperti protein atau enzim yang disebut sebagai reseptor. Nah, tujuannya teman-teman, kita ingin memprediksi posisi ikatan yang paling stabil dan energi pengikatan yang paling rendah pada target protein tersebut. Ya. Jadi, molecular docking kita membayangkan sebagai protein itu gembok dan ligan itu sebagai anak kunci, ya. Jadi hanya kunci dan komponen tertentu pada suatu ligan yang cocok terhadap suatu reseptor yang bisa membuka atau mengaktifasi, memberikan aksi pada reseptor ataupun target protein tersebut. Nah, dengan molecular docking kita mampu atau membantu kita untuk menemukan kunci yang paling pas untuk target tertentu. Misalnya suatu enzim yang berperan dalam peradangan atau penyakit degeneratif. Oke. Nah, karena ini adalah suatu simulasi yang menggunakan komputer, maka nanti kita akan mengenal yaitu database apa saja yang akan kita gunakan untuk mengambil reseptor maupun ligan tersebut, ya. Jadi data reseptor, data protein, data ligan, data senyawa obat kita akan mengambil dari database yang sudah disediakan pada internet. Nah, nanti dari reseptor dan ligan tersebut akan didockingkan atau ditambatkan, yang akan kita lihat energi pengikatan dan juga posisinya. Ya, jadi untuk langkah molecular docking secara sederhana yaitu kita terlebih dahulu mempersiapkan file reseptor, baik itu protein, DNA dan sebagainya dari database yaitu Protein Data Bank. Kemudian untuk molekul kecil yaitu ligannya kita bisa mencari melalui PubChem ataupun bahkan kita bisa menggambar dan menyusun senyawa kimia itu sendiri. Lalu setelah itu jika kita sudah dapat kedua reseptor dan juga ligannya, maka kita akan lakukan setup docking parameter. Jadi kita ingin menentukan terlebih dahulu parameter-parameter dari docking itu. Kemudian kita lakukan, kita mulai start docking, lalu setelah hasilnya muncul, kita bisa menentukan dua nilai, yaitu binding affinity, bagaimana suatu ligan itu menempel kekuatannya pada reseptornya. Kemudian juga kita lakukan visualisasi antara kompleks reseptor dan ligannya untuk kita lihat bagaimana sih posisi ligan tersebut pada kantung pengikatan dari reseptor. Jadi teman-teman bisa terlebih dahulu memahami definisi konsep reseptor dan protein itu seperti apa strukturnya, kemudian juga ligan itu bagaimana maksudnya, itu agar lebih mudah ketika kita melakukan molecular docking ini. Oke,
Langsung saja kita lakukan tutorialnya. Jadi yang harus dipersiapkan untuk melakukan molecular docking menggunakan beberapa software. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu install aplikasi berikut pada perangkat PC dan laptop, yaitu Chimera X, kemudian juga Pirex. Nanti di dalam Pirex akan ada Autodoc Vina dan OpenBabel. Kemudian kita install juga BioVia Discovery Studio, lalu Pimol. Jadi 4 software ini yang akan kita gunakan pada hari ini untuk melakukan molecular docking. Kemudian jika sudah terinstall 4 aplikasi ini, kita lanjutkan pada persiapan protein, liga natif, dan senyawa uji yang akan kita download dari database. Kemudian yang ketiga, juga kita harus siapkan folder agar lebih mudah nanti ketika menyusunnya, yaitu folder protein reseptor, kemudian folder liga natif, kemudian folder senyawa uji, dan folder juga hasil docking. Ya, jadi kita mulai terlebih dahulu dengan pengenalan software ya. Jadi ini merupakan tampilan untuk Chimera X. Ya, jadi Chimera X ini akan kita gunakan sebagai preparasi untuk proteinnya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kita ada Pimol untuk melakukan validasi dari docking. Setelah Pimol, kita siapkan juga Pirex. Nah, Pirex ini merupakan software paling penting yang akan kita gunakan karena pada Pirex inilah kita lakukan docking antara protein dan ligan tersebut. Di dalam Pirex nanti ada Vina Wizard, kemudian juga OpenBabel yang akan kita gunakan untuk melakukan preparasi ligan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu Discovery Studio Visualizer, di mana dengan software ini kita akan memvisualisasikan hasil docking tadi. Ya, jadi teman-teman harus terlebih dahulu menginstal Chimera X, kemudian juga Pimol, lalu Pirex dan Discovery Studio Visual. Dan ini tersedia untuk semua PC atau operating system yang berbasis Windows gitu ya. Jadi bisa di search di Google untuk mencari tempat downloadnya gitu ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk mempersiapkan protein, liga natif, dan senyawa uji. Oke, jadi lanjut untuk database tadi saya mengatakan ada 2 yang penting ya. Jadi ada PDB atau Protein Data Bank, kemudian ada PubChem. Ini untuk linknya bisa teman-teman lihat. Nanti silahkan langsung klik saja di search engine, nanti akan muncul. Jadi PDB itu dari RCSB, kalau PubChem ini nanti dari NCBI, dari NIH ya. Oke, jadi untuk langkah pertama, ya setelah kita tadi menginstal berbagai software tersebut, yaitu kita akan melakukan download atau mengunduh protein yang akan kita cari gitu ya. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan mencoba untuk mendockingkan antara COX-2 ya, siklooksigenase 2 terhadap beberapa senyawa uji, yaitu gingerol dan juga resveratrol gitu, dengan ligan natif yaitu asam salisilat. Ya, jadi ligan natif ini salah satu ligan yang sudah menempel pada proteinnya atau suatu obat yang sudah diketahui dia punya efek terhadap protein tersebut. Dalam konteks ini, kenapa saya ambil COX-2? Karena kita ingin melihat proses inflamasi ya. Jadi kan proses inflamasi itu disebabkan oleh aktivasi enzim COX-2 yang nanti akan menghasilkan prostaglandin ya. Jadi asam salisilat ini dia akan memblokade COX-2 ya sebagai antiinflamasi, agen antiinflamasi. Nah, tujuan docking kali ini yaitu ingin mengetahui apakah senyawa alami gingerol dan resveratrol ini mampu untuk berikatan juga dengan COX-2 ya pada posisi yang sama dengan asam salisilat. Hipotesanya jika misalnya gingerol dan resveratrol ini
mampu berikatan dengan COX-2 seperti asam salisilat di tempat yang sama dengan asam salisilat dengan posisi yang serupa, maka Jigerol dan resveratrol ini juga memiliki efek antiinflamasi sama seperti asam salisilat yang menginhibisikan kerja dari COX-2. Seperti itu untuk tutorial kali ini.